Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sukiwaras dan juga pimpinan cabang Aisyah Sukiwaras, Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah kajian kekajian Bacaan Sukiwaras dan juga Pondok Pesantren An-Nur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mengkaji agama dengan mentradisikan kajian-kajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang tadi diumumkan, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Dalam kalender Jawa disebut Sasi Mulut, dihubungkan dengan sosok yang maulud. Maulud itu yang dilahirkan. Oleh sebab itu Rabiul Awal itu identik dengan bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Maulid yaitu Al-Barzanji, di sana dikatakan waktu ifad fi ami wiladatihi, dan diperselisihkan tahun kelahirannya Nabi. Wa fi syahriha, dan di dalam bulannya. Wa fi yaumiha, dan di dalam apa? Ala aqwal, memiliki banyak pendapat. Berarti kelahirannya Nabi dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab riwayat itu diperdebatkan kapan tahunnya, kapan bulannya, atau harinya apa. Jadi tahun berapa, bulan berapa, hari apa, itu diperdebatkan atau ada ikhtilaf. Itu wajar Pak Bu, wajar. Dalam fikih ya ada ikhtilaf, dalam sejarah juga ada ikhtilaf. Kalau kita kaji, kecuali kalau jenengan nggak mengkaji ya satu saja. Fikih kan kalau kita semakin kaji, selami banyak pendapat-pendapat wadah. Tapi kalau nggak pernah mengkaji ya sudah satu pendapat, itu pun nggak tahu itu pendapat madhab siapa, madhab dari 4 madhab itu atau madhab diri ya. Pendapatnya diri. Lil ulama al-marbiyah, lil ulama al-marbiyatin. Jadi ada beberapa pendapat di kalangan ulama-ulama yang ahli periwayatan. Artinya dalam kitab sejarah, kutub tawarikh, kitab-kitab sejarah atau sirah nabawiyah, atau kitab-kitab apa? Riwayat. Warajihu, tapi namanya banyak pendapat, itu harus ditaji. Harus apa tuh? Ditaji. Ditaji itu dipilih mana yang pendapat yang paling kuat, paling kuat. Sebagaimana kita di dalam bertaji, pendapat yang dipilih majelis takjih itu kan sebenarnya pendapat yang dianggap paling kuat dari sekian pendapat, sehingga Muhammadiyah tidak berafiliasi atau mengikuti mazhab tertentu. Muhammadiyah bukan Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi, bukan Malikiyah, pengikut mazhab apa? Maliki, bukan Syafi'iyah sebagaimana umumnya orang yang ada di Indonesia, bukan juga Hanabilah atau Hambaliyah, pengikut
Madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Tapi pendapat yang dipilih oleh Muhammadiyah itu pendapat yang didukung dalil, yang dianggap paling kuat. Oleh sebab itu bisa jadi pendapat Muhammadiyah itu terkadang sama dengan madzhab Syafi'i, terkadang sama dengan madzhab Maliki, Hanafi atau Hambali. Artinya tidak mengikuti madzhab tertentu. Oleh sebab itu di Muhammadiyah memilih dalam kitab Tajid memilih pendapat yang paling kuat. Dan ketika kelahirannya Nabi ada beberapa pendapat tadi diperdebatkan tahunnya tahun apa. Meskipun ini jenengan tahun apa Pak? Tahun Jaya. Tahun apa Bu? Gajah. Gajah. Gajah itu apa Bu? Alfil. Kenapa Pak disebut gajah Pak? Karena pada saat perang Kenapa? Raja Pren ini. Karena ketika itu terjadi apa? Peperangan, yaitu Raja Abraham menyerang Ka'bah untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Sebagaimana yang digambarkan dalam surah apa? Surah Al-Fil. Surah apa? Al-Fil, yaitu surah gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil yaitu tentara Raja Abraha yang berada di Yaman ketika itu membangun kanisa. Kanisa itu gereja yang mana gerejanya ini dibangun untuk menyaingi Ka'bah, karena Ka'bah itu punya sejarah yang cukup tua, yang mana Ka'bah itu disakralkan oleh penduduk Arab, dikunjungi. Sejarahnya cukup tua, sehingga Raja Abraham ingin memindah dari Mekah ke Yaman, dibangun kanisa atau gereja. Tapi karena di kalangan Arab ada suku yang disebut suku Badui, maka pergi Yaman di sana tidak untuk mengkultuskan, tapi cukup dibuat berak di sini waktu bahasa Jawa ini. Ini pelecehan. Oleh sebab itu Raja Abraham marah dengan mengutus tentara yang disebut dengan Ashabul Fil. Dan Ashabul Fil itu dihancurkan oleh Allah berkeping-keping sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Fil. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Bu, memang di Arab itu ada gajah ya? Ada atau enggak? Enggak ada. Gajah itu adanya di Afrika, di Asia ada, di Timur Tengah memang ada gajah. Enggak ada. Kok bisa? Apakah Al-Quran itu ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah? Jadi kan pertanyaan yang penting Pak Bu. Al-Quran itu betul atau enggak? Kok ada surah Al-Fil bercerita tentang gajah, padahal di Arab itu enggak ada gajah. Gimana Pak Bu? Jawabnya. Kan bisa jadi orang meragukan cerita dalam Al-Quran. Di negara Arab nggak ada gajah, kok Al-Quran bercerita tentang Ashabul Fil. Dan jawabannya Pak, kemungkinan itu gajah itu dari Afrika, yaitu dari Ethiopia, karena Yaman dengan Afrika itu cukup dekat. Kemungkinan dari Afrika. Sebab itu kalau dengan ditanya jawabnya kayak gitu. Meskipun Arab itu tidak terkenal, di situ ada populasi gajah. Nah, di sini dirojikan mana yang pendapat yang lebih kuat? Warojihu annaha qubaila fajri yaumil itsnain. Pendapat yang kuat bahwasanya kelahirannya Nabi itu qubaila fajri yaumil itsnain, menjelang fajar hari
Senin. Jadi menjelang apa? Fajar. Harinya Senin. Apa Bu? Ya. Jadi harinya apa? Senin. Yaitu menjelang apa? Fajar. Thaniya asyara syahrul Rabiul Awal, yaitu tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Min amin fi, dari tahun Gajah. Alladzi saddahu Allahu anil haram wa hamahu, yang mana Allah menjaga al-haram, yaitu Ka'bah, dari serangan tentara Gajah. Oleh sebab itu dalam pandangan Shahibu Al-Barzanji, kelahirannya Nabi itu harinya hari apa? Senin. Nanti kita bahas ya. Termasuk hari Senin itu kan Nabi melakukan apa? Puasa. Ketika Nabi ditanya kenapa puasa Senin, Nabi diantaranya menjawab apa? Dzalika yaumun wulidtu fi. Jadi Senin itu aku apa? Dilahirkan. Itu hadisnya sahih. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim an Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari. Dengan cek di Bulughul Maram di bab shaum tatawwu, di bab puasa apa? Tatawwu atau sunnah. Harinya Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal. Oleh sebab itu Rabiul Awal di dalam penanggalan Jawa disebut sasi Maulud. Maulud, karena orang Jawa susah nyebut Maulud, jadi Maulud. Tapi kalau mulut bahasa Indonesia repot. Mulut bahasa Indonesia artinya nabi itu cangkem Bu. Nabi aja cocok Bu. Ya cukup lambi atau cangkem. Itu ya. Nah, oleh sebab itu Maulud itu memiliki beberapa penamaan. Jenengan lebih suka nyebut apa Pak Bu? Milad Muhammadiyah. Nanti pertanyaannya Muhammadiyah nggak mulutan tapi miladan. Penting no perkara organisasi tiba hormat Kanjeng Nabi. Iya Pak Bu. Muhammadiyah betul-betul menyelenggarakan maulid. Tapi kalau milad itu ada instruksi dari PP gitu. Ini gimana Muhammadiyah milatan kok nggak mau maulutan? Nanti kita jawab ya, kita jawab. Jangan kalau menyebut apa? Maulud, maulutan terus apa? Maulidan atau mauludan? Atau miladan? Jadi istilahnya banyak dari kata walada yalidu wiladatan. Walada yalidu apa? Wiladatan. Milad itu. Nah, kalau milad atau wiladah, maulid itu masdar, itu apa? Maulid itu isim makan atau isim zaman. Milad kemudian apa tadi? Wiladah itu berarti masdar. Kalau maulud itu apa Pak Bu? Apa Bu? Cik ini fasilkan enggak Bu Pak Bu? Enggak. Biar tidak pada paham sekira ya. Maulud itu isim maf'ul, artinya anak yang dilahirkan. Kalau maulid itu isim zaman atau isim makan. Itu kalau isim zaman berarti waktu dilahirkannya Nabi. Kalau maulid isim makan berarti tempat dilahirkannya siapa? Kanjeng Nabi. Sebab itu semuanya itu boleh. Jangan sebut maulid boleh. Mulut, kalau mulut berarti sosok yang
melahirkan. Milad juga boleh. Milad juga boleh. Tapi kalau di Muhammadiyah milad itu lebih cenderung ke ulang tahun ke organisasi. organisasi. Meskipun boleh juga disebut milad an-nabi. Boleh. Ada kitab namanya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ala Jawaz al-Ihtifal bimilad khairil bariyah. Namanya apa Bu? Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, dalil-dalil syar'i ala Jawaz al-Ihtifal, atas bolehnya merayakan bimilad khairil bariyah, kelahiran sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad. Itu ditulis oleh Syekh Izzuddin Husain Syekh. Ini yang mendukung apa? Maulid. Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita bahas hukumnya merayakan Maulid itu apa? Boleh atau tidak? Boleh. Sama kerayak no. Ikut ikutan. Kita kira enggak tuh? Betul. Wah, keren banget ya. Nah, Maulid itu paling enggak bagus. Ada yang fanatik, ada yang anti. Kalau jenengan yang mana posisinya? Tengah-tengah ini maksudnya ini. Jadi dalam memandang Maulid itu ada kelompok yang anti Maulid, Maulid bid'ah. Masuk apa Pak? Bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Atau man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Bid'ah. Kenapa? Karena tasabbuh bin Nasr, menyerupai tradisi orang Nasrani, yang mana Nabi bersabda man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tradisi suatu kaum, maka itu bagian dari kaum tersebut. Orang Nasrani itu punya tradisi merayakan kelahiran Yesus Kristus yang disebut apa Pak Bu? Natal ya, atau Natalan. Makanya orang Kristen di Mesir, itu ada Kristen di Mesir, namanya Kristen Ortodok. Kristen itu yang mainstream ada 3 Pak. Ada Katolik. Kalau Katolik pusatnya di mana? Di Roma, di Vatikan ya, yang Pope itu. Kemudian Protestan dulu lahir di Jerman. Dan tokohnya siapa? Martin Luther, menulis 95 tesis, yaitu 99 protes, isinya memprotes apa? Dogma gereja Katolik, melakukan reformasi, makanya disebut apa? Protestan, memprotes dogma gereja. Terus ada Kristen yang di sebelah timur atau di Romawi Timur, itu yang disebut dengan Ortodok. Ortodok itu asli Ahlussunnah wal Jamaah, orisinil ajarannya. Ya kan, Muslim Ortodok berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Itu disebut Ortodok. Di Timur Tengah itu ada beberapa aliran Kristen, termasuk di Mesir, itu namanya apa? Ortodok Koptik Mesir. Nanti ada Ortodok Syria. Nah di Mesir itu mereka kalau menyebut Natalan itu Id Yaumu Milad atau Yaumu Id Al-Masih. Hari kelahiran apa? Al-Masih atau Milad Yasu'a Al-Masih. Milad itu artinya apa? Kelahiran Yasu itu Yesus, Al-Masih Mesia. Gitu ya.
Oleh sebab itu, milad itu dihubungkan dengan apa? Kelahiran. Nah, orang Kristen tadi, Kristen Ortodok menyebut apa? Milad. Punya tradisi, yaitu merayakan kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan kita di Islam merayakan kelahiran Nabi yang kita tunggu-tunggu apa? Syafaatnya. Betul atau enggak? Betul. Apakah itu dianggap ada apa? Kesamaan. Dianggap ada apa, Pak Bu? Kesamaan. Oleh sebab itu Maulid itu dihukumi apa? Bid'ah. Yang kedua, dalam perayaan Maulid itu ada syirkiyat. Syirkiyat itu hal-hal yang berbau apa? Syirik. Contohnya apa, Pak Bu? Nur Muhammad itu. Keyakinan bahwasanya Nur Muhammad itu sudah diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Kemudian Mahalul Qiyam meyakini rohnya Nabi itu datang. Kemudian membacakan kitab-kitab Maulid. Ada Al-Barzanji, ada Riba, ada apa lagi Pak? Maulid Azab, ada apa lagi? Qasidah, Burdah, dan seterusnya. Terus berikutnya diisi nyanyi-nyanyian. Oleh sebab itu menurut kelompok yang anti maulid itu ya bid'ah. Nah, ini di antara yang berpendapat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama Saudi. Terus di Indonesia diikuti oleh teman-teman Salafi. Teman-teman apa? Salafi yang maulid itu pokoknya apa? Bid'ah. Di sisi yang lain ada pendapat yang kontras, yaitu pendapat kalangan al-tasawwufin, ahli apa? Tasawuf, juga sebagaimana pendapat yang umum diyakini di Indonesia atau negara yang lain. Maulid itu menjadi politik identitas. Orang Ahlussunnah wal Jamaah ini orang Maulidan. Dia kan. Oleh sebab itu setiap acara munasabah itu yang tak lepas dari pembacaan kitab Maulid, ada Mahalul ya. Jika ada ritual-ritual semacam itu menjadi apa Pak? Orang afdol atau itu menjadi orang politik identitas. Jadi kan ada kelompok yang sangat fanatik terhadap maulid, ada yang sangat anti dalam apa? Maulid. Tapi pandangan Muhammadiyah bagaimana? Ikut yang fanatik atau ikut yang anti maulid? Apa Pak? Kita ya? Nanti ikut yang anti. Tapi sebelum kita jawab ya, jadi sekarang maulid itu dalam masalah 5 dari KJN. KJN itu pengamatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah memetakan setiap persoalan menjadi 4. Yang pertama perkara akidah, kedua ibadah, ketiga akhlak, keempat muamalat dunia. Maulid itu masuk yang mana? Apa Bu? Muamalat dunia. Tapi kalau bagi yang fanatik, ini bukan muamalat dunia, ini termasuk persoalan apa? Agama. Persoalan apa? Agama. Nanti kita bahas. Tapi yang jelas Muhammadiyah menempatkan maulid itu persoalan keduniaan. Artinya tidak dilakukan, nggak ada dalil yang memerintah, nggak ada dalil yang melarang. Kalau kita merayakan maulid karena dianggap membawa
maslahat. Ya, cara mengisi maulid bagaimana? Termasuk kayak kita ngaji kayak gini ya, sudah maulidan meskipun nggak pakai takbir, meskipun Pak Batirnya tetap musuh. Maulidan bukan ada takbir. Oh, ini ya, berarti Muhammadiyah berpendapat semacam itu. Artinya maulid itu dijadikan momentum untuk apa? Mengingat perjuangannya Nabi sebagai media dakwah dan seterusnya. Tidak harus ada pembacaan kitab apa? Al-Barzanji. Betul apa betul? Jenane tak tahu. Oh, paling kok tidak dikon moco. Ayo cek aku Pak Wajir, ibu ini semua cukup aku gak. Suara ini berdua. Oh, buatan Pak buatan itu bujonan lagi. Aku cek ragu iso tenang loh kan. Biasanya ibu Aisyah itu terkenal suaranya cempreng. Nanti ke depan Bu ya, jejak jiwa cawal. Nah, kembali tadi Pak Bu, berarti di Muhammadiyah melihat maulid itu termasuk muamalah apa? Duniawiyah. Persoalan keduniaan, nggak ada perintah, nggak ada apa? Larang. Kalau dilakukan, ya boleh. Kalau tidak dilakukan ya boleh. Tapi kalau dilakukan harus ada masalahnya atau tidak. Kemudian acaranya bagaimana? Namanya maulid tidak harus baca kitab Al-Barzanji, riba dan seterusnya. Nggak harus ada ma'amul ya. Tapi kalau maulid diisi dengan pengajian, kajian tarjih, malah bagus atau enggak? Malah bagus. Itu ya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sekarang bahas. Waktunya masih berapa menit? 15 Bapak. Terus pokoknya secukupnya. Bagi kelompok yang mendukung maulid, maulid itu bukan hanya persoalan muamalah duniawiyah, itu ada dasarnya dari nas atau dari dalil baik Al-Quran maupun hadis atau sunnah. Nah, saya melihat atau menyampaikan dari 3 kitab ya. Yang pertama itu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandan atau Syekh Nawawi Al-Bandan. Beliau itu mensyarah kitab Maulid Al-Barzanji. Mensyarah itu menjelaskan Pak. Nama kitabnya Madarijus Su'ud ila Tisa'il Burud. Apa Bu? Ada ya? Madarijus Su'ud ila Tisa'il Burud. Itu isinya penjelasan tentang kitab apa? Al-Barzanji. Nah ini penting Bu, kitab Al-Barzanji itu beberapa isinya juga bagus gitu. Tapi beberapa isinya juga ada yang mengarah ke hal-hal yang menyalahi akidah gitu. Kemudian yang kedua, itu kitab yang ditulis oleh Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang hidup di Mekah. Ini seorang ulama yang banyak murid-muridnya dari Indonesia. Dulu Syekh Alwi Maliki sudah meninggal tahun 2004 kalau nggak salah. Terus sekarang anaknya siapa? Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Banyak orang yang haji di Indonesia atau kiai di Indonesia yang berguru bahasa siapa? Baik Alwi Al-Maliki maupun Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menulis kitab namanya Haulal Ihtifal
ihtifal bidikro al-maut bidikro maulidi an-nabi asyarif. Haulal ihtifal seputar perayaan bidikro untuk mengingat kelahiran Nabi yang mulia. Ini mendukung apa? Maulid. Kitab yang ketiga sudah saya sebutkan tadi namanya Al-Adillah Asy-Syar'iyyah 'ala Jawazil Ihtifal bi Miladi Khairil Bariyah. Dalil-dalil syar'i yang mendukung kebolehan merayakan manusia sebagai manusia, yaitu Nabi Muhammad yang ditulis oleh Izzuddin Husain Syekh. 3 kitab, masih ada kitab yang lain yang mendukung apa? Perayaan Maulid. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu dalil yang dikutip dari hadis Nabi. Dari apa? Hadis Nabi. Ini hadisnya dengan dari betulannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Man utawi sapane wong adzama ngaku-ngakungake sapa man maulidi ing dina lahir ingsun kuntu mongko ana sapa ingsun, maksude ingsun Kanjeng Nabi iku syafi'an wong sing luwih syafaat lalu kedue man yaumal qiyamah ing dalem dinten kiamat. Hadisnya gimana Pak? Siapa yang mengagungkan hari kelahiran? Mengagungkan hari kelahiran itu dengan apa? Dengan baca kitab Maulid, dengan bersedekah, dengan apa Pak? Sholawatan. Ya sholawatan, terus bergembira dan seterusnya. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nabi pasti memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Ini yang dahulu siapa Pak? Nabi. Jadi dalil maulid yang tertinggi langsung dari Nabi. Waman anfaqo dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqo jabalan minad dhahab. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di hari maulidku, seakan-akan ia menginfakkan 1 gunung emas. Makanya orang banyak berbondong-bondong bawa takir, bawa lagi apa kok? Berjajan, sedekah dan seterusnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak apa? Pahalanya. 1 dirham saja nilainya sama dengan 1 emas, 1 gunung emas. Itu berapa gram Bu? Dibanding kalung atau cincin dengan berapa besar dulu? Pahalanya segitu banyaknya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, hadis ini itu disebutkan di kitab Madarijus Su'ud ila Tisa'id Durun yang ditulis oleh Bani Nawawi al-Bandan. Dan hadis ini umum dikutip dalam perayaan Maulid dan bahkan di khutbah Jumat. Yang dahulu siapa? Rasulullah. Oleh sebab itu, apakah hadis ini sahih atau tidak? Seolah-olah sudah mengindikasikan kalau maulid itu sudah terjadi di zaman Nabi, dan itu perintah Nabi sendiri atau sunnah qauliyah dari Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi pernah mulutan Pak? Bikin takir Bu, terus apa tadi? Pernah atau enggak? Tidak pernah. Dan bahkan perayaan Maulid itu baru memulai itu di zaman Daulah Fatimiyah, yaitu dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir, yang menguasai Mesir dulu. Itu alirannya masih
Syiah Fatimiyah. Ada yang mengatakan abad 4, ada yang mengatakan abad 6. Ketika kalau misalnya abad 4, kan berarti itu setelah kematiannya apa? Nabi. Oleh sebab itu tidak mungkin Nabi apa Pak merayakan Maulid. Oleh sebab itu kedudukan hadis tadi betul atau enggak? Ya. Tidak. Secara sejarah saja kontras dengan apa sejarah yang muncul kalau Maulid itu baru dirayakan di masa dinasti Fatimiyah. Ada yang mengatakan itu sekitar abad 4 Hijriah. Berarti di zaman Nabi belum terjadi apa? Perayaan Maulid. Yang kedua, karena ini hadis Nabi, maka penting untuk dicek di kitab-kitab apa? Hadis. Ilmunya namanya ilmu takhrij. Ilmunya apa Pak? Ilmu takhrij. Ilmu takhrij itu ilmu yang mengkaji siapa yang mengeluarkan hadis ini. Mukhorijnya itu siapa? Misalnya hadis ini ditemukan atau tidak di Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu apa saja Pak? 6 kitab induk hadis. Yang pertama apa Pak? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus sama lagi Pak? Apa Pak Bu? Abu Dawud, terus Tirmidzi, terus Nasai, terus baru 5. Apa Bu? Aisyah. Aisyah itu sahabat, istrinya Nabi. Apa lagi Pak? Yo, Muhammadiyah dari Quran dan hadis. Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, terus apa lagi? Tirmidzi, terus Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud. Itu disebut 6 induk kitab hadis. Apakah ada kitab hadis yang lain? Ada. Musnad Imam Ahmad. Ada Muwatta Imam siapa Pak? Malik. Terus apa lagi? Ada Sahih Ibnu Hibban dan seterusnya. Itu disebut kitab-kitab hadis. Kalau kita cek di seluruh kitab hadis itu tidak ketemu hadis tadi. Man a'dzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawman qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan minadha. Siapa yang mengagungkan maulidku, kata Nabi, saya akan menjadi orang yang memberikan syafaat baginya di hari kiamat. Siapa yang menginfakkan 1 dirham saja di maulidku, seakan-akan ia menginfakkan 1 gunung emas. Ini kan dalil yang paling tinggi karena disandarkan kepada Nabi. Tapi secara sanad tidak apa? Sahih. Tidak apa? Sahih. Yang kedua, sebelum saya tutupnya, nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya sambil bahas berjanji. Yang kedua, ini dalil yang mudah ya. Pakai dalil puasa Senin, nggak usah tambahin Kamis. Pakai dalil puasa Senin. Pakai dalil apa puasa Senin. Maksudnya gimana maksudnya? Karena ada puasa Senin, sunnah Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu sama-sama sunnahnya. Jelas, karena Nabi bilang di 2 hari itu apa? Tu'radu fihi ma'al a'mal. Di 2 hari itu amal itu diangkat ke langit. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana sha'im. Dan Nabi suka kalau amalannya itu diangkat ke langit, Nabi dalam keadaan apa? Berpuasa. Tapi yang menjadi pertanyaan Pak Bu, puasa Senin dan Kamis itu mana yang lebih utama?
Kamis atau Senin? Senin. Kenapa Senin, Bu? Lebih afdal Senin. Makanya di Fatimah dikatakan wasawul itsnaini afdalu min shaumil khamis. Puasa Senin itu lebih utama dari puasa Kamis. Di khususiyat karena ada kekhususan keistimewaan zakaruha fihi yang para ulama menyebutkan keutamaan puasa Senin itu. Yang mana keutamaannya itu ada di dalam hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. An Abi Qatadah Al-Ansari, dari sahabat Abi Qatadah Al-Ansari. Dengan nanti cek di kitab Bulughul Maram. Babu shaumi tatawwu, bab puasa sunnah dulu. Di antaranya kan Senin, tapi tatawwu itu kan sunnah. Ketika Nabi ditanya tentang shaumil itsnain, Nabi menjawab dzalika yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fi, aku diangkat menjadi nabi. Wa unzila alayya fi, dan aku pertama kali dikasih wahyu. Berarti keutamaan hari Senin apa Pak Bu? Pertama, kelahirannya Nabi. Kedua, Muhammad diangkat menjadi nabi. Ketiga, pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Makanya disebutkan puasa hari Senin lebih utama daripada puasa Kamis. Tapi ada sama-sama keutamaannya apa? Dua-duanya merupakan hari yang baik. Amal itu diangkat. Dan ketika Nabi ditanya tentang kenapa puasa Senin, dari yaumul wulidtu fi, hari itu aku dilahirkan. Berarti Nabi sendiri itu merayakan hari maulidnya sendiri dengan apa? Puasa Senin. Dan jenengan kok gak mau widan? Padahal Nabi sendiri mau widan dengan cara apa? Puasa. Tapi yang menjadi masalah Pak Bu, yang menjadi masalah gini, itu kan hadisnya cara merayakannya Nabi Maulid itu dengan puasa. Tapi orang sekarang yang fanatik Maulid caranya apa? Makan terus apa lagi Bu? Nyanyi. Sholawat. Nabi pernah berjanjian? Tidak pernah. Ya enggak pernah. Jika itu belum ada di zaman Nabi. Gitu. Oleh sebab itu mereka memahami, iya Nabi itu puasa ketika merayakan, tapi bukan berarti Maulidan itu harus puasa. Boleh melakukan amalan yang lainnya. Bisa baca kitab maulid, berjanji juga, bisa mahalul qiyam, bisa bikin takbir, bisa apa? Dan seterusnya ya. Itu mereka cara memahami. Maulidan yang caranya itu ijtihad ya. Itu yang penting secara substansi mengenang dan memperingati kelahiran Nabi. Itu alasannya Pak Bu. Tapi bagaimana jawaban kita? Derajat hadisnya sahih atau enggak? Kalau hadis yang pertama tadi kan potensi hadisnya itu maudhu. Maudhu itu palsu. Kenapa? Karena menyelisih sejarah maulid baru di zaman dinasti Fatimiyah. Yang kedua Bapak Bu, tidak ditemukan di kitab-kitab hadis. Yang kedua, hadis tentang puasa Senin, hadis Abu Qatadah Al-Ansari, sahih atau enggak? Sahih atau enggak? Sahih atau enggak Pak Bu? Jadi kan enggak dengerin ya. Sahih atau enggak? Puasa Senin sepakat puasa. Nah ya, maksudnya hadisnya Abu Qatadah Al-Ansari. Perawinya siapa? Siapa Pak Bu?
Padahal sudah saya sebutkan tadi. Rawahu Muslimun, riwayat Imam Muslim. Kalau ada hadis diriwayatkan Imam Muslim, sahih atau enggak? Sahih atau enggak? Jangan boleh mensoal hadis puasa Senin. Boleh atau enggak? Boleh. Secara status otentisitasnya. Boleh atau enggak, Pak? Tidak boleh. Riwayat Imam Muslim kok diprotes. Tapi yang menjadi persoalan itu bagaimana berdalil atau menyimpulkan. Ini jangan dengar, gue paham enggak peduli ya bos. Gini Pak Bu. Nah, suatu amalan itu kan harus dilandasi kalau di Muhammadiyah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu kriterianya harus sahih dan hasanah. Jelas atau tidak? Jelas. Berarti kalau nggak memenuhi ini tidak bisa dijadikan apa? Dalil. Tapi bisa jadi Pak Bu, bisa jadi ya. Persoalannya itu bukan pada kesohihan hadis, tapi kesohihan bagaimana berdalil. Berdalil itu menyimpulkan kesimpulan. Kalau tadi hadis man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumil qiyamah, jenengan bisa menolak hadis ini atau enggak? Bisa. Kenapa Pak Bu? Tidak mengikuti soal. Tidak mengikuti. Tidak ada mengikuti. Itu Pak Kecile Syaikhul Qadir luar biasa. Syaikhul Qadir Jilani. Ya betul tadi. Man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumil qiyamah, jenengan tidak percaya hadis ini boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Hadisnya terindikasi maudhu atau la aslalahu, tidak ditemukan di kitab hadis. Terindikasi hadis palsu. Berarti hadis ini jenengan meyakini atau menolak kalau hadis ini dari Nabi? Menolak. Kenapa kok jenengan tolak? Sanadnya terindikasi sebagai hadis maudhu, yaitu palsu. Sekarang hadis hoax itu buat itu ya. Tapi kalau hadis kedua, hadis Abu Qatadah Al-Ansari yang bicara tentang puasa Senin, rawahu Muslim, jenengan tolak boleh atau tidak? Tidak boleh. Jenengan yakini hadis ini dari Nabi atau tidak? Ya kita ya dari Nabi. Tapi kalau jenengan nggak mau lihat. Nah, berarti kesalahannya apa Pak Bu? Kesalahannya itu bukan sihhatus sanad, bukan sahihnya sanad, tapi apa? Sihhatul istidlal. Sahnya, benarnya cara berdalil. Berarti hadisnya sahih tapi menyimpulkannya yang salah. Bisa dibangun tidak? Ini jangan paham berarti pintar teman. Hubungannya ngantuk tuh. Oh berarti melek jelas pintar Bu ya? Berarti kesimpulannya Pak Bu sebelum saya tutup ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, cumanya cara menyimpulkannya yang salah. Makanya Imam Nawawi sendiri, karena tadi hadis riwayat Imam Muslim, maka kita harus merujuk kitab yang mensyarahi Sahih Muslim. Kitab apa Pak Bu? Nek tahu langsung saya tutup. Kitab apa? Kitab yang terkenal untuk dalam mensyarahi kitab Sahih Muslim. Iya, anak talibin itu syarahnya Fathul Mu'in. Kita apa Pak Bu? Kita makanya kok pinter Bu.
Kitabnya namanya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim. Kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam siapa Pak Bu? Imam Samudra Kebonjo. Imam Nawawi, betul lah itu. Imam Nawawi, tapi bukan Bani Nawawi Al-Bantani. Ini Imam Nawawi yang terkenal sebagai Syekhul Madhab, Syekhnya Madhab Syafi'i dari Damaskus. Damaskus mana Pak Bu? Damaskus. Mana Pak Bu? Nek kelasku ini begini kali Pak. Masih gimana saya? Damaskus mana Pak Bu? Mana Bu? Damaskus itu ya Suriah atau Bu? Itu Imam Nawawi dari Suriah. Dia bilang ketika mensyarah hadis tadi, Nabi ketika ditanya puasa Senin, Nabi menjawab dzalika yaumun wulidtu. Kata Imam Nawawi, hadal hadis ini lam yustadal, tidak digunakan dalil li maulidin Nabi, untuk maulid Nabi. Jadi hadis ini bukan bicara maulid Nabi dengan memuji Nabi, dengan baca kitab berjanji mahalul qiyam, tapi bicara tentang kesunahan puasa Senin, bahwasanya puasa Senin itu memiliki 3 keutamaan yang dihubungkan dengan kepribadian personal Nabi, yaitu apa? Kelahiran, diangkat menjadi Nabi, dan pertama kali mendapatkan wahyu. Jadi hubungannya dengan kelahirannya Nabi dengan cara berpuasa. Jadi kalau jenengan selama berpuasa Senin, jenengan mengingkari puasa Senin atau enggak mengingkari, meskipun ngakoni itu ke urusan dia Pak. Ya kan kadang-kadang lakoni, tapi kan yang penting mengakui kalau ada puasa sunat Senin. Oleh sebab itu kalau jenengan melakukan puasa Senin sama dengan Ramadan, itu ya. Itu kesimpulan. Bisa dipahami Pak Bu? Bisa. Enggak pinter nah. Belum pinter bokak. Isi penting sedelo we 2 menit atau 1 menit pinter. Meskipun luwih kuwi balik asalnya serapopo. Minggu ngarep Bu ya, nek ditakoki gimana aku paham saiki. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.